Selamat malam jemaat Tuhan. Malam hari ini, mari menutup hari bersama Tuhan. Kita menggali kitab suci. Kitab suci diilhamkan oleh Allah dan mengajarkan kepada kita jalan menuju hidup yang berkelimpahan di dunia ini, serta hidup kekal di dunia yang akan datang. Memang benar, kitab suci merupakan sumber hikmat yang melebihi hikmat para filsuf yang paling bijaksana sekalipun. Dalam 1 Korintus 1 ayat 20. Akan tetapi, fakta ini jarang diakui dalam kebudayaan kita. Maka saya pun gembira pada saat membaca sebuah artikel yang ditulis oleh kolumnis The New York Times, David Brooks, yang memuji hikmat Alkitabiah. Ia memuji Martin Luther King Jr. karena wawasan tentang sifat manusia diperolehnya dari kitab suci. Ia merasa bahwa King memiliki pandangan yang lebih akurat tentang realitas politik dibandingkan sekutu-sekutu liberalnya yang lebih sekuler, karena ia dapat memanfaatkan hikmat Alkitabiah mengenai sifat manusia. Agama tidak hanya membuat para pemimpin yang merumuskan hak asasi manusia lebih kuat. Agama membuat mereka lebih pintar. Dan Brooks berkata lebih lanjut, hikmat Alkitabiah lebih dalam dan lebih akurat daripada hikmat yang ditawarkan ilmu-ilmu sosial sekuler. Apakah kita memanfaatkan sumber hikmat itu dalam kehidupan kita? Kita membutuhkan hikmat kitab suci untuk mengatasi masalah-masalah pribadi kita dan persoalan politik. Jika kita mempelajari dan menaati Alkitab, kita akan dapat bersaksi dengan rendah hati bersama Sang Pemazmur. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Dikutip dari Mazmur 119 ayat 99. Tuhan, kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu. Buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya Tuhan yang Maha Kudus, di malam yang tenang ini, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tak terhingga. Engkau adalah Allah yang setia, yang memberikan petunjuk dan hikmat kepada kami melalui firman-Mu yang kudus. Terima kasih atas firman-Mu yang menjadi sumber pengetahuan dan hikmat bagi kami.
Kami memohon agar Engkau memampukan kami untuk memahami dan menerapkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab suci dalam kehidupan kami yang sehari-hari ini. Biarkanlah firman-Mu menjadi terang bagi langkah-langkah kami dan berikanlah kami arahan yang benar. Di malam ini kami memohon agar Engkau mengawasi tidur kami, menjaga kami dari segala gangguan dan kecemasan. Berilah kami tidur yang nyenyak sehingga kami dapat bangun dengan segar untuk memulai hari yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami juga memikirkan saudara-saudara kami yang mungkin sedang berjuang dalam iman atau menghadapi ujian hidup. Engkau adalah Allah yang penyayang, yang mengetahui setiap kebutuhan dan kelemahan mereka. Biarkanlah firman-Mu menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi mereka di saat-saat yang sulit. Terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu yang tak terbatas. Ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu saat kami bersiap untuk tidur malam ini. Semoga Engkau memberkati kami dan memelihara kami dalam segala keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu. Buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.